Bab 4. Tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang gadis untuk membuat seorang lelaki menurut kepadanya. Kini ketika si gadis mulai menunjukkan cintanya dengan tanda-tanda dan gerakan yang terlihat dari luar, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sang lelaki harus berusaha mendapatkan si gadis karena keseluruhan dengan berbagai cara seperti berikut ini. Ketika terlibat bersamanya dalam permainan atau olahraga apa saja, sang lelaki harus sengaja menggenggam tangan si gadis. Ia akan melakukan berbagai jenis pelukan kepadanya, seperti pelukan sentuhan atau yang lain, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bagian 2, bab 2. Ia juga dapat menunjukkan kepadanya sepasang makhluk hidup yang dibuat dari sobekan daun dan benda-benda sejenis itu. Ketika melakukan permainan air, ia akan menyelam dari jarak jauh dan muncul di dekat si gadis. Ia akan menunjukkan kesukaan pada daun yang baru tumbuh pada sebatang pohon dan hal-hal lain semacam itu. Ia harus menunjukkan luka yang dialaminya demi gadis itu. Ia akan menceritakan kepadanya tentang mimpi indah yang ia alami. Dalam pesta dan perkumpulan keluarga besarnya, sang lelaki akan duduk di dekat si gadis, dan dengan berbagai alasan ia akan menyentuh si gadis. Setelah sang lelaki meletakkan kakinya di atas kaki si gadis, ia akan menyentuh jari-jari si gadis dengan sentuhan lembut dan menekan ujung kukunya. Jika sang lelaki berhasil melakukan hal itu, ia dapat memegang kaki si gadis dan mengulangi hal yang sama. Ia akan menekankan jari-jari tangan si gadis ke jari kakinya sendiri. Jika kebetulan si gadis mencuci kaki, dan kapanpun ia memberikan sesuatu kepada si gadis atau mengambil sesuatu darinya, ia akan menunjukkan melalui tindakannya betapa ia mencintai gadis itu. Ia dapat juga memercikkan air yang berasal dari bekas berkumurnya kepada si gadis. Ketika mereka berduaan di tempat sepi atau dalam kegelapan, ia akan bercinta dengannya dan mengatakan kepadanya apa yang ia rasakan tanpa membuat si gadis ketakutan. Ketika sang lelaki duduk dengannya di tempat duduk atau ranjang yang sama, ia akan mengatakan, "Aku memiliki berita yang harus kuberitahukan kepadamu secara pribadi." Dan kemudian ketika si gadis datang untuk mendengarnya di tempat sepi, sang lelaki dapat mengungkapkan cintanya dengan berbagai tanda dan tindakan, bukan dengan ucapan atau kata-kata. Jika sang lelaki ingin mengetahui perasaan si gadis terhadapnya, ia kemudian akan berpura-pura sakit untuk membuat si gadis datang ke rumahnya. Di sana ia dapat memegang tangan si gadis dan meletakkannya di atas mata dan dahinya. Dan dengan dalih untuk mempersiapkan obat, ia akan meminta si gadis untuk melakukan sesuatu dengan mengatakan, "Pekerjaan ini harus kamu sendiri yang melakukannya, bukan oleh orang lain." Ketika si gadis ingin pergi dan sang lelaki harus membiarkannya pergi, namun dengan permintaan agar si gadis itu untuk datang lagi melihatnya. Alasan pura-pura sakit ini harus dilanjutkan hingga 3 hari 3 malam. Setelah ini ketika si gadis mulai sering datang untuk mengunjunginya, ia akan melakukan percakapan panjang dengannya. Karena kata Gotaka Muka, walaupun seseorang lelaki sangat mencintai seorang gadis, ia tidak akan pernah berhasil mendapatkannya tanpa percakapan yang lama. Pada akhirnya jika sang lelaki mengetahui bahwa si gadis telah bisa didapatkannya, ia dapat mulai berkencan dengannya. Perihal pernyataan bahwa jika seorang wanita yang makin tidak takut
dari biasanya pada malam hari dan dalam kegelapan, dan menginginkan berhubungan badan pada waktu dan keadaan seperti itu serta tidak menentang kehendak lelaki, ia hanya akan dinikmati sang lelaki pada saat-saat ini saja. Itu hanyalah ucapan orang belaka. Jika sang lelaki tidak mungkin melakukannya sendiri, ia akan berusaha membuat si gadis itu bertemu dengannya, baik melalui putri pengasuh si gadis atau melalui teman wanita terpercaya si gadis, tanpa si gadis mengetahui bahwa perencanaan pertemuan itu sebenarnya adalah sang lelaki. Kemudian setelah pertemuan terjadi, ia akan melanjutkan dengan tindakan-tindakan yang telah dijelaskan di atas, atau sang lelaki pada awalnya akan mengirimkan pelayan wanitanya sendiri untuk tinggal bersama si gadis sebagai teman si gadis. Kemudian sang lelaki dapat memenangkannya melalui cara itu. Akhirnya, jika sang lelaki mengetahui perasaan si gadis melalui tanda-tanda dan tindakannya kepada dirinya pada saat upacara keagamaan, upacara pernikahan, pekan raya, perayaan atau festival, gedung pertunjukan, pertemuan umum, dan acara-acara lainnya semacam itu, ia dapat mulai menikmatinya ketika ia sendirian. Karena Vatsyayana menyatakan bahwa wanita tidak berlindung pada waktu dan tempat yang semestinya, tidak akan berpaling dari kekasihnya. Ketika seorang gadis yang memiliki sifat-sifat baik dan berasal dari keturunan keluarga baik-baik, meski terlahir dari keluarga sederhana atau kekurangan kekayaan, dan dengan demikian membuatnya tidak diminati oleh orang-orang yang setara, atau seorang gadis yatim piatu, atau seorang yang ditinggalkan kedua orang tuanya, namun mematuhi aturan-aturan keluarga dan kasta, berkeinginan untuk menikah setelah ia cukup umur. Gadis seperti itu harus berusaha keras untuk mendapatkan seorang lelaki muda, tampan dan kuat, atau seseorang yang menurut pikirannya akan menikahinya karena kelemahan pikirannya dan tanpa adanya persetujuan orang tuanya. Ia harus melakukan berbagai hal untuk mendekatkan dirinya pada lelaki yang dikehendakinya, dan juga harus sering melihat dan bertemu dengannya. Ibunya juga harus terus-menerus membuat mereka bertemu dengan bantuan teman-temannya dan putri pengasuhnya. Gadis itu sendiri juga harus berusaha untuk bertemu berdua saja dengan lelaki dambaannya itu di tempat sepi, dan memberinya bunga, buah pinang, daun sirih, serta wewangian. Ia juga harus menunjukkan keterampilannya untuk melakukan berbagai seni keterampilan dalam hal memijat, mencakar, dan menekan dengan kuku. Ia harus juga berbicara dengan topik yang paling disukai oleh para lelaki dan membicarakan cara untuk mendapatkan perhatian dari seorang gadis. Namun para penulis masa lalu menyatakan bahwa meskipun si gadis mencintai seorang lelaki, tidak seharusnya ia menawarkan dirinya sendiri atau membuat penawaran terlebih dahulu, karena seorang gadis yang melakukan hal itu akan kehilangan harga dirinya dan kemungkinan lebih besar baginya untuk ditolak dan dicemooh. Tetapi ketika seorang lelaki menunjukkan keinginannya untuk menyukai si gadis, ia harus menunjukkan rasa senangnya dan tidak boleh menunjukkan perubahan sikap ketika lelaki itu memeluknya, dan harus menerima semua perwujudan cinta sang lelaki seakan-akan ia tidak mempedulikan pikirannya sendiri. Namun demikian, jika sang lelaki berusaha untuk menciumnya, ia harus menghalanginya. Ketika sang lelaki memohon untuk melakukan hubungan badan dengannya, ia harus membiarkannya sang lelaki untuk menyentuh bagian-bagian pribadinya saja, meski ia harus membuat sang lelaki tidak mudah untuk melakukan tindakannya.
Dan meskipun terus didesak, si gadis tidak seharusnya menyerah kepada sang lelaki, meski sebenarnya ia sendiri juga menginginkannya. Ia harus menolak usaha lelaki itu untuk mendapatkannya. Hanya apabila ia yakin bahwa ia benar-benar mencintainya dan sang lelaki sungguh-sungguh mencintainya dan tidak berubah pikiran, maka ia dapat menyerahkan dirinya kepada sang lelaki dan memujuknya untuk segera menikahinya. Setelah kehilangan keperawanannya, si gadis hendaknya memberitahu teman-teman terpercayanya tentang masalah itu. Di sini berakhir pembicaraan perihal usaha seorang gadis untuk mendapatkan seorang lelaki. Perihal masalah ini terdapat syair yang menyatakan sebagai berikut. Seorang gadis sebaiknya menikah dengan lelaki yang disukainya dan yang ia pikir akan setia kepadanya serta mampu memberinya kenikmatan. Tetapi jika keinginan atau nafsu terhadap kekayaan, seorang gadis oleh orang tuanya dinikahkan dengan seorang kaya tanpa mempertimbangkan sifat pengantin lelaki, atau diberikan kepada seorang lelaki yang telah memiliki beberapa orang istri, gadis itu tidak akan pernah terikat dengan lelaki itu, meskipun sang lelaki memiliki sifat-sifat yang baik, patuh dengan kehendaknya, aktif, kuat, sehat, dan sangat ingin untuk menyenangkan dengan berbagai cara. Seorang suami yang patuh namun tetap tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, walaupun ia miskin dan tidak tampan, lebih baik dibandingkan lelaki yang biasa dengan banyak wanita, sekalipun ia tampan dan menarik. Istri-istri dari seorang lelaki kaya, ketika ada banyak istri, biasanya tidak terikat pada suami mereka dan juga tidak mempercayai mereka, dan sekaligus mereka memiliki kenikmatan hidup eksternal. Mereka tetap menaruh perhatian pada lelaki lain. Seorang lelaki dengan pikiran rendah yang telah jatuh dari posisi sosialnya dan yang sering berpergian tidak layak untuk menikah. Begitu pula dengan lelaki yang memiliki banyak istri, anak, atau seorang yang gemar berjudi dan bermain, dan yang hanya datang kepada istrinya pada saat ia ingin saja. Dari semua kekasih seorang gadis, hanya yang benar-benar baik sifatnya saja yang disukai gadis itu, dan suami seperti itu akan menikmati keunggulan sejati terhadapnya, karena ia adalah lelaki yang menjadi suami atas dasar cinta. Bab 5. Tentang bentuk-bentuk perkawinan tertentu. Ketika seorang gadis tidak dapat sering bertemu dengan kekasihnya secara pribadi, ia akan mengirimkan anak wanita pengasuhnya ke sana, hingga dapat dimengerti bahwa si gadis menaruh kepercayaannya kepada putri pengasuhnya itu, dan sebelumnya telah mendapatkan perhatian anak wanita pengasuhnya itu. Ketika bertemu dengan sang lelaki, si anak wanita pengasuh itu pada saat bercakap-cakap harus menjelaskan kepada sang lelaki tentang hal-hal yang berkenaan dengan si gadis, terutama perihal garis keturunannya yang baik, kecantikannya, keterampilannya, pengetahuannya, tentang sifat-sifat manusia, dan rasa kasih sayangnya. Namun demikian, semua yang dilakukan anak wanita pengasuh si gadis itu harus dinyatakan dengan cara tertentu, sedemikian rupa sehingga sang lelaki tidak mengetahui jika wanita itu sengaja dikirim untuk masalah itu. Dengan cara itu, anak wanita pengasuh si gadis akan dapat menumbuhkan rasa cinta sang lelaki pada si gadis. Kepada si gadis, si anak wanita pengasuh tadi juga harus menceritakan sifat-sifat istimewa sang lelaki, terutama sifat-sifat sang lelaki yang disukai si gadis. Selain itu, ia juga menceritakan kritik-kritiknya dengan nada suara meremehkan terhadap kekasih-kekasih lain si gadis,
baik tentang keserakahan mereka untuk mendapatkan kekayaan atau perihal kecerobohan, atau sikap tidak bijaksana yang ditunjukkan orang tua mereka, atau juga pendirian keluarganya yang tidak mantap. Si anak wanita pengasuh dapat mengambil contoh cerita gadis-gadis masa lampau, seperti Syakuntala dan lain-lainnya, di mana mereka setelah menikah dengan kekasih mereka yang berasal dari kelas masyarakat mereka sendiri dan atas pilihan sendiri, mereka akhirnya hidup berbahagia selama-lamanya dalam masyarakat mereka. Si anak wanita pengasuh juga harus menceritakan kisah gadis-gadis lain yang menikah dalam keluarga-keluarga kaya, di mana mereka mengalami berbagai kesulitan akibat kelakuan istri-istri pesaingnya. Mereka hidup sengsara, menyedihkan, dan juga disia-siakan. Selanjutnya, si anak wanita pengasuh dapat menceritakan perihal keberuntungan, kebahagiaan yang abadi, kesederhanaan, kesetiaan, dan kasih sayang dari sang lelaki jika si gadis juga telah menunjukkan perasaan cintanya pada sang lelaki. Si anak wanita pengasuh itu akan berusaha keras untuk menyembunyikan rasa malu dan takutnya, dan juga kecurigaannya akan bencana yang mungkin timbul dari pernikahannya nanti. Singkatnya, si anak wanita pengasuh harus bertindak sepenuhnya selaku seorang pembawa pesan, dengan menceritakan segala sesuatu perihal cinta sang lelaki kepada si gadis, tempat-tempat yang sering dikunjunginya, dan upaya-upaya yang dilakukan sang lelaki untuk dapat bertemu dengan si gadis, dengan berulang dan sesering mungkin mengucapkan pada si gadis, "Sudahlah, tidak apa-apa jika lelaki itu membawamu pergi dan secara tak terduga memaksamu untuk menikah dengannya." Bentuk-bentuk perkawinan. Jika si gadis telah didapatkan dan bertindak selaku istri sang lelaki secara terbuka, sang lelaki harus mengambil api dari rumah seorang Brahmana, dan setelah menghamparkan tikar rumput kusha di atas tanah dan memberikan persembahan kepada api tadi, sang lelaki harus menikahi si gadis berdasarkan aturan kitab suci. Setelah melakukan itu semua, sang lelaki harus memberitahu orang tuanya tentang kejadian itu. Karena menurut pendapat para penulis masa lampau, sebuah perkawinan yang dilakukan sungguh-sungguh dengan penyaksian api suci tidak bisa dibatalkan lagi. Setelah menyelesaikan perkawinannya secara bertahap, kaum kerabat dari pihak sang lelaki harus diberitahu tentang perkawinan tersebut. Begitu pula dengan kaum kerabat si gadis diberitahu. Sedemikian rupa sehingga mereka dapat menyetujui perkawinan itu dan memperhatikan hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu terjadi, di mana diadakan perkawinan, cara itu, dan kapan waktu pelaksanaannya. Ketika hal itu telah dilakukan, selanjutnya mereka harus didamaikan dengan aneka hadiah dan penyambutan yang baik. Dalam hal ini, sang lelaki menikahi si gadis sesuai dengan bentuk perkawinan Gandavra. Jika si gadis tidak dapat memutuskan sendiri atau belum menyatakan kesiapannya untuk menikah, sang lelaki akan mendapatkannya melalui cara-cara berikut ini. 1. Pada saat yang tepat dan dengan berbagai alasan, melalui teman wanita yang telah dikenal baik sang lelaki serta ia percayai dan juga dikenal baik oleh keluarga si gadis, sang lelaki dapat meminta teman wanitanya itu untuk membawa si gadis ke rumahnya secara tak terduga. Sang lelaki kemudian membawa api dari rumah Brahmana dan selanjutnya melakukan upacara seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas. 2. Jika perkawinan si gadis dengan lelaki lain telah semakin dekat waktunya, sang lelaki harus meyakinkan ibu si gadis
dengan cara meremehkan sifat atau watak dan masa depan calon suami putrinya itu. Setelah mendapatkan si gadis dengan persetujuan ibunya, sang lelaki mengajak si gadis untuk datang pada rumah tetangga terdekat. Sang lelaki harus mengambil api dari rumah Brahmana dan selanjutnya melakukan upacara seperti tersebut di atas. 3. Sang lelaki harus menjadi sahabat karib dari kakak si gadis, di mana kakak si gadis sebaya umurnya dengan dirinya, gemar dengan wanita penghibur dan suka berhubungan dengan istri-istri orang. Sang lelaki harus memberikan kesempatan atau bantuan bagi kakak si gadis untuk melakukan hal-hal yang disenanginya itu. Sesekali sang lelaki hendaknya memberikan aneka hadiah untuknya. Pada sebuah kesempatan dalam pertemuan, sang lelaki harus menjelaskan tentang perasaan cintanya yang besar pada adik wanitanya. Sebagai seorang pemuda, sang lelaki menyatakan siap mengorbankan dirinya demi mendapatkan si gadis yang sangat dicintainya itu. Seperti juga sikap yang akan dilakukan kakak si gadis, mengingat kebiasaan dan usia mereka yang sebaya. Dengan cara itu, kakak si gadis akan membawa adiknya ke suatu tempat yang aman. Dan setelah sang lelaki mendapatkannya, proses selanjutnya serupa dengan yang dijelaskan tersebut di atas. 4. Pada kesempatan perayaan hari suci tertentu, sang lelaki yang bekerja sama dengan anak wanita pengasuhnya memberikan obat bius ringan pada si gadis dan membawanya ke tempat yang aman dengan berpura-pura ada urusan tertentu. Di tempat itu, sang lelaki dapat bersenang-senang dengan si gadis. Sebelum si gadis siuman, sang lelaki harus mengambil api dari rumah seorang Brahmana dan melakukan hal seperti yang telah dijelaskan di atas. 5. Sang lelaki bekerja sama dengan anak wanita pengasuhnya untuk membawa si gadis yang sedang tertidur di rumahnya. Sang lelaki dapat bersenang-senang dengan si gadis yang masih tertidur sebelum si gadis terbangun. Sang lelaki harus mengambil api dari rumah seorang Brahmana dan melakukan hal yang telah dijelaskan di atas. 6. Ketika si gadis dengan cara pengawalnya sedang pergi ke taman atau ke desa tetangga, sang lelaki dengan bantuan kawan-kawannya akan menghadangnya. Mereka akan menyingkirkan para pengawal si gadis, bisa dengan menghabisi mereka atau membuat mereka lari ketakutan. Sang lelaki lalu membawa paksa si gadis dan selanjutnya melakukan tindakan seperti yang dijelaskan di atas. Berikut adalah syair yang berkenaan dengan masalah ini. Dalam segala bentuk perkawinan yang dijelaskan dalam bab ini, yang dijelaskan di awal lebih baik daripada yang selanjutnya, sebab lebih sesuai dengan aturan agama. Dan jika yang mendahuluinya mustahil untuk dilakukan, barulah cara berikutnya digunakan. Hasil dari semua perkawinan yang baik adalah cinta. Bentuk perkawinan Gandharva sangat dihormati, walaupun perkawinan itu terjadi dalam keadaan atau situasi yang kurang menyenangkan, karena pada akhirnya perkawinan seperti itu mencapai tujuan yang dicari. Penghargaan lain dari perkawinan Gandharva adalah perkawinan itu membawa kebahagiaan, meski menimbulkan sedikit masalah ketika menjalaninya dibandingkan dengan bentuk-bentuk perkawinan lainnya. Dan di atas segala-galanya, perkawinan Gandharva merupakan hasil dari cinta sebelumnya.